Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahdawati Lubis, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari kelompok KKNDR 123. Tema hari ini adalah paranoid pada masa pandemi COVID-19 dan cara pencegahannya menurut psikologi dan Islami. Apa sih paranoid itu? Paranoid adalah gangguan mental yang diderita seseorang yang meyakini bahwa orang lain ingin membahayakan dirinya, yang memiliki efek juga ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu hal. Paranoid biasanya disebabkan oleh tanggapan terhadap pertahanan psikologis atau mekanisme pertahanan diri yang berlebihan terhadap berbagai stres atau konflik terhadap egonya. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu paranoid, jadi kita bisa masuk ke dalam pembahasan tema kita. Di Indonesia, penyebaran COVID-19 cukup signifikan tiap harinya. Penyebaran wabah penyakit COVID-19 dalam waktu yang cukup panjang ini menyebabkan tidak sedikit orang yang mengalami paranoid. Efek dari pandemi ini membuat masyarakat panik dan melakukan hal-hal yang berlebihan untuk melindungi dirinya dari tertularnya penyakit ini. Apa sih aksi yang mengarah ke paranoid? Menurut Halodoc, ada berbagai aksi yang bisa jadi mengarah efek paranoid, diantaranya adalah 1. Memborong masker, 2. Panik buying, 3. Menghakimi penyakit, 4. Stres. Itulah perbuatan atau aksi yang mengarah ke efek paranoid. Agar kita tidak mengalami hal tersebut, maka kita harus cepat menanganinya dengan berbagai cara agar tidak paranoid terhadap wabah ini. Penanganannya secara psikologi. Yang pertama adalah berolahraga, kedua menulis diari, ketiga melakukan hobi, 4 membaca buku, 5 memilih dan membatasi informasi. Secara Islami, penanganan paranoid pada pandemi COVID-19 ini tidak terlalu berbeda dengan secara psikologi. Kita bisa melakukan hal-hal yang menyibukkan diri kita agar kita tidak berlebihan dalam memikirkan penyakit ini. Yang penting kita sudah berikhtiar dan sisanya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita lebih tenang lagi, kita bisa meningkatkan ibadah kita loh di waktu yang luang. Dulu kita hanya mengerjakan yang wajib saja, mungkin dengan ini kita bisa mengerjakan hal-hal sunnah dan seperti sholat duha, mengaji, berdoa, dan berbagai perbuatan sunnah yang lain. Dengan meningkatkan ibadah kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita tenang dan selalu berpikir positif. Tapi jangan lupa ikhtiar yang baru kita bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pasrah sebelum kita melakukan hal yang bisa kita lakukan. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini. Wassalamualaikum.